Shalom pemirsa, kita berjumpa lagi di acara Zona Mujizat. Dan tamu saya saat ini yang bersama-sama dengan saya adalah seorang pengusaha yang Tuhan izinkan untuk mengalami naik turun di dalam usahanya. Bahkan di titik terendahnya, beliau mengalami harus menanggung hutang di 5 bank besar yang nilainya juga pasti cukup besar. Tetapi Tuhan ubahkan dengan caranya yang luar biasa, dan saat ini beliau memiliki usaha yang cukup berhasil. Tuhan berikan kemenangan di dalam usahanya, dan kita langsung saja dengarkan cerita detailnya dari Ibu Ani. Shalom Bu Ani. Shalom. Ibu boleh cerita dulu nggak nih? Ibu ini seorang ibu dari berapa orang anak? 2 putri. 2 putri yang cantik-cantik, puji Tuhan. Dan semuanya saat ini sudah besar-besar Bu ya? Iya. Sudah mandiri ya Ibu? Iya, sudah mandiri. Nah, Ibu, dari kapan Ibu mengenal Tuhan dan bergereja di gereja GBI Keluarga Allah? Ya, semenjak saya dari pengusaha permen habis, saya tidak bisa berpikir apa yang harus kami perbuat. Maka saya diajak suami saya ke gereja GBI Keluarga Allah ini. Pada awalnya saya beda, tidak di tempat ini, tapi karena saya mengikuti suami, saya ikut aja ke gereja ini. Tapi saya merasa tidak nyaman karena musiknya begitu berbeda. Jadi musiknya kencang-kencang. Iya, kencang-kencang. Tapi ya saya nikmati, ya saya ngikuti aja karena saya juga ingin suami saya itu rutin ke ibadah juga daripada nggak ibadah gitu. Dan saat saya ibadah, lama kelamaan saya menjadi menjadi bisa ngikutin, bisa menikmati, sehingga pujian itu tidak terasa, tapi saya nangis. Enggak tahu apa yang saya tangiskan tuh enggak ngerti, bukan karena masalah saya, bukan karena sedih, tapi pujiannya itu benar-benar masuk dalam hati saya, dan saya merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa waktu itu, sehingga saya merasa dibangkitkan lagi dari hal yang terpuruk. Saya semangat lagi untuk datang ibadah itu, dan saya terus ngikuti suami. Meskipun waktu itu komselnya jauh, saya naik bis. Waktu ibadah juga saya turut jemputan dari gereja itu. Saat saya ketinggalan, saya lari-lari seperti itu. Dan juga bisa ngikuti seperti itu. Jadi tetap bersemangat untuk beribadah. Ada semangat ya, karena terus haus dan lapar. Dengan di gereja ini saya pengen datang-datang. Iya, benar-benar ada tersentuh hatinya dengan ibadah yang diikuti di gereja Keluarga Allah. Iya, benar. Nah, pengen tahu nih Ibu, dari awalnya Ibu kan pengusaha permen ya, kemudian bisa jadi pengusaha kain gitu istilahnya. Usahanya jadi beda sekali kan, permen ke kain. Nah, ceritanya boleh dari pertama dulu nih, dulu seperti apa tuh? Ya, waktu dulu ada KKR di gereja ini, dan suami saya nggak ada pekerjaan kan, terus itu akan hamba Tuhan, dan dia dapat pekerjaan di salah satu tekstil, dia sebagai driver. Jadi pengantar-pengantar kain itu pengiriman aja. Suami saya nggak nyaman, dia keluar, dia pengen sendiri. Dia awalnya jual perca, jadi kayak kecil-kecil gitu. Terus ya diikuti, lama-lama dia bisa berkembang sehingga dapat jual kain yang lebih besar lagi, rorolan gitu. Dan saat itu saya sudah berjalan dengan lancar di dalam salah satu pabrik, tapi karena pabrik itu ingin ketemu dengan pembeli saya yang terbesar, dan saya juga nggak apa-apa. Intinya pengusaha itu mengatakan yang pabrik tekstil itu udah nanti saya tempo nggak apa-apa dengan pembeli saya yang terbesar. Padahal kalau tidak ketemu aja dia mesti
pemberi transferan dulu sehingga saya bisa menikmati hasilnya. Tapi Jadi bisa berhubung diputerin gitu bisa ya. saya berhubung dia memberi waktu itu, ya udah. Jadi saya hanya menerima dari pabrik aja sesuai dengan mereka, dari bonus mereka. Jadi tuh. dengan sistem tempo ini Nah, tidak tempo menguntungkan, itu tidak bisa dikatakan menguntungkan begitu karena ya. saya nggak bisa untuk tiap hari kan saya nggak dapat keuntungan juga, harus tunggu nanti dapat bonus dari pabrik. Bonusnya itu tidak hanya berupa uang tapi berupa barang seperti spray, seperti apa-apa. Jadi saya harus menjualkan lagi seperti itu. Jadi untuk tiap hari ini saya nggak bisa untuk menikmati untuk kehidupan saya. Saya merasa tidak ada damai sejahtera, tidak nyaman, dan saya sehati dengan suami saya untuk mengundurkan diri dari kerjasama itu. Dan itu pada tahun 2012 itu titik paling rendah karena saat saya lepas kerjasama, ya kemudian ada 5 bank yang harus saya selesaikan waktu itu, dan saya nggak bisa berpikir apa-apa lagi. Saya hanya datang ke gereja. Kebetulan waktu itu firman Tuhan yang sangat menyentuh hati saya lewat Bapak Obaja yang mengatakan, hadapi, jangan takut, jangan khawatir, Tuhan menyertai dalam kondisi apapun. Itu saya pegang. Terus saya saat menghadapi penagih, saya percaya bahwa Tuhan menyertai. Kata-kata itu meliang dalam telinga saya hadapi. Dan penagih itu mempunyai hati yang boleh mengangsur sebisa saya. Padahal kalau dipikir secara manusia tuh nggak mungkin lah. Tapi itulah Tuhanku yang luar biasa. Dan setelah itu berjalan waktunya tidak terasa lunas. Dan ada salah satu bank yang mengatakan bayar separuh aja. Jadi saya dibebaskan dari. Jadi ada kemudahan yang Tuhan bukakan jalan. Diberikan. Ya seperti itu. Saya merasa sukacita karena Tuhanku adalah Tuhan yang luar biasa, yang sangat besar. Pada tahun 2015 saya dapat beli mobil. Tahun 2018 pandemi. Dari pandemi. Jadi pandemi itu berkas pasti di keadaan yang tidak pasti. Jadi saat semuanya mengalami susah kan ya Bu ya. Iya. Kalau pandemi itu banyak orang dulu yang mengatakan, wah sulit, ekonominya sulit Iya, gitu. betul. Tetapi justru Ibu dan Bapak mengalami kenaikan omset usaha. Betul. Berkat yang benar-benar Tuhan berikan gitu ya. Terus saya waktu Februari ini kan temanya Pak Obaja seperti itu. Saya ingat berkat pasti tidak pasti. Itu di dalam minggu ketiga hikmat hutang. Saya seperti tersentak, saya belum kesaksian. Saya merasa ingin sekali kesaksian karena saat itu saya sudah diberkati luar biasa, diberi kemenangan Tuhan. Pada tahun 2018 saya ada orderan yang luar biasa. Tahun 2019 saya dapat mobil lagi, jadi mobil saya jadi 2. Tahun 2020 saya bisa beli rumah 1. Jadi yang dulu mau dilelang, ditambah Tuhan. Rumahnya Ibu mau dilelang, betul. Karena ada hutang-hutang itu. Rumah menjadi agunan gitu ya, menjadi jaminan hutang itu ya. Iya. Sehingga harus hampir dilelang. Iya. Tapi rumah itu nggak jadi dilelang. Nggak jadi. Sebelum waktunya sudah aku bayar. Itu. Jadi sudah dimampukan untuk bisa melunasi hutang sehingga rumah nggak jadi melayang gitu. Iya betul. Terus saya dapat lagi tahun 2020. Tahun 2021 Tuhan juga memberikan saya lagi 1 rumah. Jadi 3 rumah. Itu karena saya pegang firman Tuhan, saya sering Pondok Daud, Miracle Net dan Komsel. Kelompok sel. Ketua Komsel saya sangat luar biasa, memberi saya semangat, memperkatakan proaktif. Dan waktu di rumah saya bersama-sama ada perjamuan kasih karena saya tidak bisa menyajikan apa-apa, tapi ada kesatuan di dalam kelompok sel itu di rumah saya. Dan saya sangat bersyukur karena
dukungan doa dari anggota Komsel seperti saudara. Ya, seperti betul, saudara. Jadi kelompok sel ini seperti keluarga kedua Betul. kita ya, Bu. Ya, saya sangat berterima kasih KKS saya yang selalu memberi semangat itu, dan saya tidak akan terlupakan. Dan saya juga bersyukur karena di gereja ini ada Pondok Daud yang setiap malam saya datang, dan Miracle Net yang waktu belum pandemi ya masih ada itu, saya juga tiap malam tiap Jumat itu waktu Setiap itu. hari Jumat malam. Ya, saya datang. Nah, itu membuat satu ada damai, sejahtera, sukacita, ketenangan, sehingga berkat-berkat tercurah di dalam kehidupan saya tanpa terduga, sehingga saya saat ini mengalami kemenangan di dalam Tuhan seperti itu. Tuhan ubahkan yang tadi Ibu sampai diizinkan untuk mengalami usahanya benar-benar yang dari ada gitu sampai hilang gitu ya. Jadi pada saat Ibu menjadi pengusaha permen ya awalnya. Ya, awalnya itu permen. Ibu kan pasti sudah mendapat hasil ya dari usahanya itu. Jadi sudah punya kendaraan, sudah punya rumah. Iya, betul. Tapi lagi-lagi turun lagi. Habis total. Kemudian tadi ya, memulai usaha, suami bekerja. Jadi driver. Untuk pengiriman Tuhan berikan hikmat. Jadi ada kerjasama dengan pabrik langsung, jadi berkembang ya usahanya. Berkembang. Tapi kemudian lagi-lagi habis bis. Jadi benar-benar nggak ada kendaraan lagi gitu. Jadi rumah juga hampir dilelang. Gitu ya. Terus kok kemudian yang terakhir ini, kok bisa Ibu dapat ide usaha yang terakhir ini kayak gimana waktu itu? Itu Tuhan mempromosikan saya. Saya dicari orang yang tidak saya kenal untuk mencarikan kain yang mereka butuhkan. Padahal saya nggak tahu kain, tapi saya tanya pabrik itu ada. Jadi saya kirimkan dengan tanpa modal, karena dia pasti memberi transferan uang dulu. Oh, jadi pembeli beri kayak semacam uang muka gitu? Ya, semua lunas. Jadi dilunasin? Semua dilunasi sampai sekarang tanpa modal. Yang memberi modal itu Tuhan lewat orang lain. Jadi berapapun jumlahnya itu saya masih dikasih kontan cash sebelum barang dikirim. Itu Tuhanku, Tuhan Maha Besar, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang sangat peduli bagi orang yang benar-benar berharap pada Dia dan mengandalkan dalam segala sesuatu, maka Tuhan akan bertindak. Yes, amin. Saya percaya. Jadi Ibu dari usaha yang terakhir ini, awalnya Ibu kenal nggak sama pembeli itu? Nggak kenal sama sekali? Enggak, tapi ada yang nyari gitu. Tiba-tiba ada yang nyari? Pada waktu dulu di Bandung, saya nggak pernah tahu orang itu. Saya cari karena saya juga mendengar firman Tuhan yang Abraham disuruh pergi ke sesuatu tempat dengan tidak tahu tempatnya. Saya berani melangkah seperti itu. Saya naik motor sampai sana, pinjem dari kakak saya. Naik motor dari Solo? Enggak, sampai kereta. Saya ke tempat kakak saya pinjem motor, saya cari. Saya cari. Jadi putar-putar di kota yang Ibu nggak tahu? Saya pegang aja itu. Pegang aja firman yang pernah saya dengar. Itu terus suami saya yang mencari-cari itu karena saya pernah tahu alamatnya ya waktu tapi kan nggak tahu Bandung seluas itu. Nah itu ketemu dia beli itu nggak tanggung banyaknya dan dibeli cash kontan benar-benar luar biasa. Doa dan usaha itu sangat besar mujizatnya dalam kehidupan saya. Sampai sekarang berkat itu terus mengejar. Kita tidak cari berkat, tapi berkat yang mengejar kita. Berkat yang mengejar kita. Haleluya. Di saat melakukan usaha ini ada pengalaman yang nggak enak gitu nggak, Bu? Ada. Apa itu? Saya akan kesaksian itu, pembeli saya yang terbesar itu membatalkan kontrakannya yang 200.000 meter, udah diambil 85.000 meter itu, yang 115 dia tidak bisa pakai lagi. Dengan alasan lebarnya tidak sesuai dengan apa yang diminta. Oh, jadi ukuran kainnya tidak sesuai. Iya, saya berusaha berjuang mencarikan supaya lebarnya itu kalau diwarna atau dicuci itu bisa yang dia minta itu 150 cm.
Dalam mau kesaksian ini saya datang pada Tuhan. Tuhan, aku beri kemampuan supaya aku dapat memberikan yang terbaik untuk Tuhan, sehingga kesaksian ini jadi berkat. Hari Senin saya tumpang tangan, dalam nama Yesus kain ini pasti laku dan order lagi. Meskipun tidak sesuai dengan lebar yang dia minta, tapi saya punya Tuhan yang luar biasa, yang mengubah tidak bisa menjadi bisa, yang tidak mau jadi mau. Dan luar biasa, hari Rabu diambil yang di stok di rumah dan order lagi 20.000. Bahkan order tambahan lagi. Iya. Terus waktu mau kesaksian ada lagi orderan berikutnya, ada 3 orderan yang harus saya kelola untuk kiriman, tapi saya sudah dapat hikmat Tuhan sehingga saya memakai orang yang bisa saya percaya satu persatu dan dapat terselesai untuk pengiriman hari ini. Wow, luar biasa. Ya, Jadi pada saat ini benar-benar hari ini banget ya, sudah selesai semua orderan. semuanya. Jadi bagi yang tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, karena yang tidak mau jadi mau. Betul, Itu luar biasa. Saya juga heran. Padahal sudah saya berusaha dengan maksimal. Jadi itu pembeli yang sama, Bu? Pembeli yang sama itu. Kalau yang pembeli orderan ini enggak beda lagi. Oh, beda Jadi lagi. ada ya. Jadi pembeli yang sama tadi bahkan nambah ya? Ya, nambah orderan yang semula lagi. menolak karena ukurannya salah gitu katanya ya? Menolak. Ternyata malah justru mengambil semuanya, tambah lagi orderannya, dan ada lagi orderan-orderan dari pembeli yang lain. Iya. Puji Tuhan, haleluya, luar biasa. Jadi apa yang Ibu lakukan untuk membalas cinta kasih Tuhan melalui berkat-berkatnya yang sudah dicurahkan luar biasa itu? Saya tidak lupa dengan perpuluhan. Tapi saya juga pernah sempat sela perpuluhan. Kenapa itu? Karena ada kendala saat di pendamping saya mengatakan belum sampai terkirim kok sudah perpuluhan. Itu membuat saya nggak nyaman ya. Karena kan sudah belum dikirim kok kenapa perpuluhan gitu. Tapi itu saya sela beberapa kali, terus saya nggak lupa tetap perpuluhan sampai sekarang. Perpuluhan itu menjadikan saya Ibu mulai lagi taat lagi persepuluhan. Iya, karena merasa tidak nyaman kalau tidak perpuluhan, seperti kayaknya apa yang aku balas cinta kasih Tuhan, cinta kasih Tuhan kepada saya. Berkat-berkat yang sudah saya terima itu, jadi saya sampai sekarang masih. Dan ketaatan Bu Ani untuk terhadap firman Tuhan terlihat dari Ibu. Iya. Meskipun sempat mengikuti apa kata suami ya, mungkin waktu itu karena usaha baru dirintis di awal-awal mungkin ya. Jadi secara manusia mungkin ngalamin, aduh takut nggak cukup gitu ya. Itu manusiawi sekali sih. Tapi satu hal lagi yang kita boleh belajar dari Bu Ani ini loh, bahwa ketika kita taat melakukan firman Tuhan, memberikan persepuluhan, apa yang menjadi hak Tuhan, apa yang menjadi kewajiban kita untuk kita kembalikan kepada Tuhan, ternyata berkat Tuhan diberikan lebih dan lebih lagi ya. Jadi terus ngalir gitu berkatnya ya. Betul. Biasa. Saya belajar satu lagi nih dari Bu Ani. Nah, waktu itu Ibu ke Pondok Daud itu sendiri, Bu? Iya, saya sendiri. Sebenarnya mata saya yang satu itu tidak berfungsi. Saya tidak bisa melihat sama sekali. Jadi yang satu total buta. Yang sebelah kiri ya, sebelah kiri. Tapi karena saya haus dan lapar, saya tetap datang pada Tuhan naik motor dalam kondisi mata satu, tapi saya tetap bisa melihat. Malam-malam itu ya, Bu? Malam-malam. Kadang kalau MiracleNet waktu sekarang ya, kan saya mengikuti season 1 pulang sampai di rumah jam 2. Naik motor juga. Luar biasa. Naik motor dan luar biasa Ibu. Saya sangat semangat sekali meskipun saya tidak melihat, tapi saya percaya Tuhan menuntun jalan saya sampai di tempat ini dengan selamat. Luar biasa. Iya. Karena Ibu sudah mendapatkan berkat Tuhan yang begitu luar biasa. Iya, benar. Jadi pengen selalu dekat sama Tuhan. Iya, benar sekali. Semangatnya itu loh luar biasa, Ibu. Ya karena Tuhan yang memberikan saya, seperti ada panggilan. Kalau enggak datang tuh rasanya pengen datang lagi gitu.
Jadi saya ngikuti aja di aktivitas gereja ini seperti yang telah ada di gereja sini. Itu jadi saya ngikuti terus menerus gitu. Jadi dengan kondisi apapun gitu ya, pokoknya Tuhan nomor 1. Iya. Yes. Saya berusaha tetap saya mengutamakan Tuhan dalam segala hal, kondisi apapun juga. Betul. Luar biasa perjalanannya Ibu ya. Jadi sampai hari ini Ibu masih mengerjakan usaha Ibu yang terakhir itu ya? Masih terus gitu ya? Iya, saat ini masih. Tadi aja ada orderan yang luar biasa. Saat ini saya pada waktu itu saya mau bersaksi itu saya takut ya, tapi karena Tuhan sudah seperti mengingatkan saya di tahun 2018 sampai sekarang tuh Tuhan angkat terus sampai detik ini, dan firman-Nya juga menguatkan saya untuk menyaksikan bahwa berkat pasti di keadaan tidak pasti, tapi kita punya Tuhan yang pasti memberkati. Amin. Seperti itu. Jadi saya sangat bersyukur saya bisa menyaksikan ini. Jadi saya merasa ada kelegaan. Jadi lega ya, bisa membalas cinta kasih Tuhan apa yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan Bu Ani melalui kesaksian ini. Dan biar semoga kesaksian ini juga bisa menguatkan pemirsa yang menyaksikan apa yang sudah kita obrolkan ini ya Bu Ani. Bu Ani, yang terakhir, Bu Ani ada pesan gak untuk pemirsa yang mungkin menyaksikan obrolan kita ini? Ya, bagi orang yang mengalami seperti saya, jangan takut, jangan khawatir. Tuhan menyertai kita, Tuhan akan buka jalan, Tuhan memberi hikmat. Kita setia aja ke gereja, rutin ibadah, ikut komsal, Pondok Daud, Miracle Net, dan doa pagi. Itu akan menguatkan kita. Kita tidak akan melihat keadaan kita, tapi melihat Tuhan yang luar biasa. Dan pegang aja dengan perkataan prospektif dan doa Yabes, itu sangat menguatkan saya. Tuhan memperluas usaha pekerjaan saya dan tangannya menyertai sehingga semua akan jadi kemenangan di dalam kehidupan saya. Saya himbau jangan takut. Bagi orang yang mempunyai hutang, hadapi aja karena Tuhan menyertai, dan Roh Kudus juga akan memberi hikmat kita gitu. Wah, luar biasa. Luar biasa Bu Ani, kesaksiannya luar biasa, dan saya yakin pasti akan sangat-sangat menguatkan setiap pemirsa yang menyaksikan Zona Mujizat ini. Terima kasih Bu Ani sudah berbagi bersama dengan kami melalui Zona Mujizat. Dan biar Bu Ani terus tetap melekat sama Tuhan. Amin. Tetap setia. Amin. Dan semakin diberkati. Amin. Diberkati untuk menjadi berkat. Iya, betul. Ya, makasih. Nah, pemirsa, kita bisa belajar dari kehidupan Bu Ani bahwa ketika mungkin ada di antara pemirsa yang sedang mengalami kesulitan keuangan, sedang banyak hutang, secara ekonomi sedang terpuruk, tetap percaya kepada Tuhan. Tetap datang ke rumah Tuhan, beribadah kepada Tuhan, pegang setiap firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta. Dan jangan lupa datang ke Pondok Daud, datang ke ibadah Miracle Net Worship yang setiap hari Jumat malam. Ikuti setiap program Mesbah Doa Pagi, dan juga ikut di dalam kelompok sel. Karena kelompok sel juga akan menguatkan kita bersama-sama dengan anggota yang lainnya terus berjuang menghadapi kehidupan ini. Kita akan berjumpa lagi di acara Zona Mujizat berikutnya dengan mujizat-mujizat yang lebih luar biasa. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.